Ayu ya, silakan masuk. Silakan duduk di tempat yang menurut kamu paling nyaman. Iya Kak, siang juga. Terima kasih banyak ya udah datang ke sini hari ini. Saya senang bisa ketemu kamu. Saya tahu datang ke sesi konseling pertama itu nggak gampang dan butuh keberanian. Jadi saya benar-benar menghargai langkah kamu hari ini. Iya Kak, saya juga sebenarnya sempat ragu mau datang. Kamu kalau mau duduk nyender segala macam nggak apa-apa kok. Ya. Cari tempat posisi yang nyaman aja. Sama wajar banget sih. Banyak orang merasa canggung atau bahkan deg-degan waktu pertama kali ketemu konselor. Apalagi nih hal yang baru kan. Jadi kamu nggak sendirian. Iya Kak, saya juga masih bingung harus ngomong apa nanti. Boleh saya perkenalan diri dulu ya. Nama saya Muhammad Aditya, tapi kamu bisa panggil saya Kak Adit aja, biar lebih santai. Saya akan menemani kamu selama proses konseling ini, dan kamu nggak perlu merasa harus bersikap formal atau harus selalu punya jawaban yang pasti. Di ruangan ini, kamu bebas jadi diri kamu sendiri. Baik Kak Adit. Di sini, kamu nggak perlu khawatir soal dinilai benar atau salah. Saya di sini bukan untuk menghakimi apapun yang kamu ceritakan, akan saya jaga kerahasiaannya. Dan saya percaya kamu pasti punya alasan yang penting kenapa memutuskan untuk datang ke sini hari ini. Saya senang dengar itu Kak, soalnya kadang saya takut cerita malah bikin orang salah paham atau ngejudge. Saya bisa ngerti rasa takut itu sih, dan percayalah saya nggak di sini. Saya di sini bukan buat menilai kamu. Saya di sini buat jalan bareng sama kamu. Kita akan coba pahami bareng-bareng apa yang kamu rasakan dan pelan-pelan cari tahu arah yang kamu mau tuju. Saya jadi ngerasa lebih tenang sih Kak. Tadinya sempat deg-degan banget di depan pintu. Itu wajar banget sih. Bahkan jujur aja banyak mahasiswa atau orang dewasa sekalipun merasa deg-degan waktu pertama kali konseling. Tapi lihat, kamu hari ini tetap datang, tetap melangkah, itu bukti kalau sebenarnya kamu cukup kuat. Makasih Kak. Saya juga pengen pelan-pelan ngerti apa yang sebenarnya saya rasain. Nah itu niat yang luar biasa. Kita bisa mulai kapanpun kamu siap ya, nggak harus terburu-buru. Kalau hari ini kamu cuma pengen cerita sedikit, itu juga nggak apa-apa. Anggap ini tuh ruangan kamu. Sesi konseling ini juga kita akan ngikutin ritme dari kamu. Oke Kak, saya akan coba cerita sebisanya. Siap, saya di sini untuk mendengarkan. Nah nanti setelah ini saya akan jelaskan sedikit soal apa itu konseling dan apa saja yang bisa kita harapkan dari proses ini. Tapi sebelumnya makasih lagi karena sudah berani mulai datang. Kita akan jalani proses ini bareng-bareng, satu langkah kecil dalam satu waktu. Sebelum kita masuk ke hal-hal yang mungkin lebih dalam, saya pengen kasih sedikit gambaran nih tentang apa itu konseling. Soalnya banyak orang yang datang ke konseling pertama kali tuh mikirnya, saya harus cerita apa ya? Atau nanti dikasih solusi langsung nggak ya? Padahal konseling itu nggak sesederhana yang dipikirkan. Dan juga bukan seperti ruang interogasi atau sidang. Iya sih Kak, jujur saya mikir awalnya gitu, takut disuruh cerita semua masalah, terus ditanya-tanya terus. Wajar banget sih kamu punya pikiran kayak gitu, tapi tenang aja, konseling ini bukan soal siapa benar siapa salah atau siapa yang paling cepat berubah. Konseling itu lebih kayak ruang refleksi tempat kamu bisa bercerita, berpikir ulang, dan memahami diri sendiri dengan lebih jujur dan tenang. Saya bukan orang yang akan menghakimi kamu, saya di sini buat mendampingi kamu. Jadi saya bebas cerita apapun Kak. Benar, jadi nggak ada topik yang bisa kita anggap sepele dan nggak ada perasaan yang selalu salah. Kamu bebas cerita apa yang kamu rasakan, pikirkan atau alami meskipun itu belum jelas bentuknya. Bahkan kalau kamu cuma ngerasa gelisah tapi nggak tahu kenapa, itu juga boleh kok dibawa ke sini. Itu bikin saya agak tenang sih, karena kadang saya sendiri juga bingung Kak. Saya ngerasa ada yang berat tapi susah dijelasin. Nah itu justru titik awal yang bagus. Terkadang kita memang cuma butuh ruang aman buat duduk, diam sebentar dan pelan-pelan ngebuka apa yang selama ini kita tahan. Dan di konseling ini kita akan mulai dari situ, bukan langsung nyari solusi tapi mengenali dulu perasaan dan kebutuhan kamu. Oke, saya ngerti sekarang. Jadi kita pelan-pelan aja ya Kak. Betul, saya ingin kamu tahu bahwa kamu yang kendalikan proses ini. Saya hanya bantu kamu melihat dari sudut pandang yang mungkin belum kamu sadari. Jadi kalau kamu belum siap cerita sesuatu nggak apa-apa, tapi kalau kamu udah merasa cukup nyaman, kamu bisa mulai berbagi sedikit. Misalnya, apa sih yang akhirnya bikin kamu memutuskan untuk datang ke sini? Saya akhir-akhir ini gampang banget cemas Kak. Bahkan cuma buat ngomong sama dosen atau jawab pertanyaan di kelas aja rasanya kayak
pingsan, jantung saya deg-degan, tangan dingin, suara nggak keluar. Terus saya jadi mikir kayak kenapa sih saya kayak gini, orang lain bisa aja santai, kok saya malah kayak ngumpet terus. Makasih udah berbagi. Saya tahu itu nggak gampang diungkapin, dan dari cara kamu cerita tadi saya bisa lihat bahwa kamu sebenarnya udah cukup reflektif. Kamu menyadari ada sesuatu dalam dirimu yang bikin kamu nggak nyaman, dan kamu juga pengen berubah. Itu langkah awal yang luar biasa penting loh. Tapi saya masih sering ragu kak, takut kalau saya cerita malah dianggap lebay atau manja. Saya ngerti banyak orang punya rasa takut ini, tapi saya bisa jamin satu hal. Di ruangan ini cerita kamu nggak akan dianggap berlebihan atau remeh. Setiap perasaan kamu valid, karena yang paling tahu rasanya kan kamu sendiri. Dan saya ada di sini bukan buat menghakimi, tapi menemani kamu untuk memahami semua itu satu persatu. Kalau gitu saya pengen tanya juga kak, kalau saya ngerasa kayak gini terus apa bisa berubah atau saya emang orangnya kayak gitu? Pertanyaan yang bagus banget ya. Jawaban singkatnya iya. Kamu bisa berubah, tapi bukan berubah menjadi orang lain, melainkan tumbuh menjadi versi dirimu yang lebih selaras sama apa yang kamu butuhkan dan harapkan. Kita akan cari tahu bareng-bareng sebenarnya kamu ingin seperti apa yang sedang kamu lakukan sekarang, dan bagaimana kita bisa menyusun jalan menuju perubahan itu pelan-pelan. Oke, saya siap coba walaupun jujur masih agak takut sih kak. Itu nggak apa-apa banget sih. Berani itu bukan berarti nggak takut, tapi tetap melangkah meski takut. Dan kamu udah melangkah hari ini. Kita akan lanjut pelan-pelan sekarang yuk. Kita mulai dari mengenali apa sebenarnya yang kamu inginkan dan apa yang kamu harapkan berubah dari kondisi kamu saat ini. Tadi kan kamu cerita tentang perasaan takut dan cemas nih ketika harus berbicara di depan orang. Sekarang coba saya ingin ajak kamu membayangkan sesuatu. Coba bayangkan kalau suatu hari nanti rasa takut itu bisa mengecil dan kamu bisa lebih bebas berekspresi. Seperti apa versi dirimu yang kamu bayangkan? Saya ngebayangin saya bisa bicara di depan kelas tanpa merasa panik. Saya bisa berdiri lihat teman-teman saya dan ngomong tanpa gemetar. Saya pengen bisa jawab pertanyaan dosen tanpa harus deg-degan duluan. Itu bayangan yang sangat kuat sih. Jadi kamu ingin punya keberanian untuk tampil dan berpendapat di depan orang lain, ya kan? Iya kak, saya iri lihat teman-teman saya bisa ngobrol lancar, bisa jawab pertanyaan dengan percaya diri. Saya juga pengen seperti itu, bukan buat pamer atau pengen disukai, tapi saya pengen bisa tunjukin bahwa saya juga mampu. Jadi lebih ke pengakuan dari dalam diri ya. Kalau kamu ingin merasa bahwa kamu layak, bahwa kamu mampu berdiri dan didengar tanpa dibayang-bayangi rasa takut. Iya kak, saya ingin punya rasa percaya diri yang gak gampang hilang. Soalnya sekarang saya ngerasa kecil banget tiap kali harus bicara. Padahal saya tahu isi kepala saya nggak kosong, tapi entah kenapa rasanya kayak ada tembok tebal yang menutup semua ide saya. Saya suka sama cara kamu menggambarkannya, tembok tebal. Itu metafora yang kuat. Kadang tembok itu bisa datang dari pengalaman masa lalu, atau dari pikiran-pikiran negatif tentang diri kita sendiri. Dan tugas kita di sini adalah pelan-pelan mengikis tembok itu. Kita nggak harus langsung meruntuhkannya, tapi cukup membuat celah pertama. Saya pengen jadi versi saya yang berani kak, bukan yang sempurna, tapi yang bisa berdiri tanpa harus sembunyi, yang bisa jawab iya atau enggak dengan jelas, dan gak merasa aku salah. Itu tujuan yang sangat realistis sih dan bermakna. Kamu ingin menjadi versi dirimu yang lebih utuh, lebih bebas, dan lebih bisa mengontrol situasi. Dan saya percaya kamu bisa menuju ke sana. Tapi yang menarik, kamu nggak bilang ingin jadi seperti orang lain. Kamu justru ingin jadi versi kamu sendiri yang berani. Iya, karena saya capek terus-terusan jadi penonton. Saya pengen ikut main juga. Walaupun saya tahu mungkin saya nggak langsung bisa, tapi saya pengen mulai. Nah, itu langkah pertama yang luar biasa penting. Kamu sudah punya gambaran kemana kamu ingin pergi, dan itu jadi dasar buat kita nyusun langkah-langkah berikutnya. Tapi sebelum itu, kita juga perlu tahu saat ini kamu sedang ada di mana, dan apa yang selama ini kamu lakukan ketika rasa takut itu muncul. Tadi kamu sempat cerita kalau kamu sering merasa takut atau cemas ketika harus berbicara di depan orang, terutama di kelas. Sekarang, saya pengen ajak kamu melihat lebih dekat. Ketika rasa takut itu datang, biasanya apa yang kamu lakukan? Biasanya saya langsung panik kak. Kalau misalnya dosen tiba-tiba nunjuk saya buat presentasi atau jawab pertanyaan,
saya mendadak kaku. Kadang saya bahkan nggak bisa berpikir, kayak otak saya kosong. Jadi biasanya kayak langsung muncul reaksi panik dan blank gitu ya. Lalu kamu biasanya merespon dengan cara apa? Seringnya saya cari alasan sih biar nggak harus bicara. Kadang saya bilang ke teman saya kalau saya belum siap. Pernah juga saya pura-pura sakit perut, terus izin keluar kelas. Pokoknya gimana caranya biar nggak harus maju atau ngomong. Saya bisa lihat kamu berusaha melindungi diri kamu dari situasi yang terasa mengancam buat kamu. Dan itu reaksi alami loh. Tubuh dan pikiran kamu mencoba menjaga kamu tetap aman. Kalau boleh tahu pasti situasi kayak gitu, apa yang terjadi sama tubuh kamu? Tubuh saya rasanya kayak nggak bisa dikontrol. Tangan saya dingin, gemetar, keringat dingin keluar meskipun ruangannya adem. Jantung saya deg-degan, kayak mau copot. Kadang suara saya juga jadi kecil banget atau malah nggak keluar sama sekali. Itu pasti nggak nyaman banget ya. Sensasi fisik itu bisa terasa sangat kuat dan mengganggu. Iya kak, rasanya kayak saya nggak punya kendali atas diri sendiri. Bahkan cuma mikir tentang disuruh bicara aja bisa bikin saya mual. Jadi saya lebih milih menghindar. Nah itu pilihan yang kamu ambil sejauh ini, menghindar untuk mengurangi rasa cemas. Setelah kamu memilih untuk nggak tampil atau nggak bicara, biasanya apa yang kamu rasakan? Awalnya sih lega, kayak oke, aman. Tapi malamnya saya kepikiran terus, saya ngerasa bersalah dulu dan marah sama diri saya sendiri, kayak kenapa sih nggak bisa kayak orang lain, kenapa saya nggak bisa berani sedikit aja. Saya dengar dari cerita kamu kalau kamu sering ngerasa kecewa dan keras pada diri sendiri setelah menghindar. Saya ingin kamu tahu bahwa apa yang kamu lakukan itu bukan tanda kamu lemah. Itu cuma cara yang selama ini kamu kenal untuk bertahan. Dan kamu ngelakuin itu karena kamu ingin melindungi diri kamu dari situasi yang terasa nggak aman. Tapi kenapa saya merasa makin jauh dari orang Pak? Saya malah makin sering sendirian, makin merasa kecil. Karena meskipun strategi itu bikin kamu selamat, tapi dia juga bisa menjauhkan kamu dari hal-hal yang kamu butuhkan, seperti hubungan sosial, pengalaman belajar, rasa percaya diri. Di sini kita akan coba pelan-pelan melihat apakah strategi itu masih efektif buat kamu sekarang, atau justru sudah mulai membatasi kamu. Iya, saya juga mulai ngerasa kayak gitu. Kadang saya iri lihat teman-teman saya bisa percaya diri, ngomong aktif, diskusi, tapi saya malah milih duduk diam, menunduk. Perasaan iri itu juga bisa jadi sinyal penting loh. Itu artinya dalam diri kamu ada keinginan untuk lebih bisa bebas gitu, lebih aktif, lebih percaya diri, dan kita bisa mulai dari situ. Tapi sebelum kita susun langkah-langkah barunya nih untuk kamu mengatasi masalah itu, kita perlu benar-benar paham dulu apa aja pola kamu selama ini, supaya kita tahu bagian mana yang bisa mulai diubah sekecil apapun. Tadi kan kamu juga udah cerita banyak tentang bagaimana kamu biasanya merespon saat rasa takut datang, yaitu dengan menghindar, pura-pura sakit, dan lain-lain. Saya ingin tanya nih, menurut kamu sendiri, selama ini apakah cara itu cukup membantu kamu? Kalau jujur ya Kak, awalnya ngebantu. Saya jadi nggak perlu hadapin situasi yang bikin saya panik. Tapi lama-lama saya ngerasa kosong, kayak saya mundur terus, makin jauh dari orang, dan makin nggak percaya diri malah. Jadi bisa dibilang meskipun strategi itu kelihatan menenangkan di awal, tapi setelahnya justru membuat kamu merasa makin menjadi asing ya? Iya betul. Saya ngerasa makin jauh dari teman-teman, makin tertinggal dari yang lain, dan itu bikin saya marah ke diri saya sendiri. Saya tahu itu nggak sehat, tapi saya bingung Kak, saya harus gimana? Kamu nggak sendiri kok, banyak orang juga pernah ngerasa kayak kamu. Dan satu hal penting yang saya lihat dari kamu sekarang adalah kamu sudah bisa mengenali bahwa cara yang selama ini kamu pakai belum benar-benar membantu. Itu bukan hal sepele. Itu artinya kamu sudah mulai sadar dan siap melihat hal baru dari sudut pandang baru. Tapi saya sering mikir, kenapa sih saya gini terus? Teman-teman saya bisa maju ke depan, jawab pertanyaan, ketawa-tawa di kelas. Saya kok malah pengen ngilang aja. Saya kadang mikir, apa emang aku yang payah nih gitu ya dari sananya. Saya pengen kamu dengerin ini baik-baik. Kamu bukan payah, kamu bukan lemah, kamu bukan rusak. Yang terjadi adalah kamu sedang mencoba bertahan dengan cara yang kamu tahu, cara yang kamu pelajari sebagai bentuk perlindungan. Dan sekarang kamu mulai sadar kalau mungkin ada cara lain yang lebih sehat, lebih memberdayakan. Iya, dan saya pengen keluar dari pola ini Kak.
cuman saya belum tahu caranya. Nah, itu tugas kita di sini. Tapi kamu sudah berada di jalur yang benar. Karena langkah awal dari setiap perubahan adalah kesadaran. Dan kamu sudah sampai ke tahap itu. Sekarang pertanyaannya jadi begini. Apakah kamu siap untuk mulai mencoba cara baru, meskipun mungkin kecil, sederhana, dan nggak selalu langsung berhasil? Saya siap kak, asal pelan-pelan. Saya tahu saya nggak bisa langsung berubah total, tapi saya pengen belajar, saya pengen nyoba. Itu kalimat yang luar biasa penting sih. Saya pengen nyoba. Dan itu cukup untuk sekarang. Kita akan mulai dari yang kecil, dari langkah-langkah sederhana, supaya kamu bisa membangun kepercayaan itu dari dalam. Kita nggak perlu buru-buru kali ini. Kamu udah sangat terbuka hari ini. Saya benar-benar menghargai kejujuran kamu dan keberanian diri kamu. Sekarang saya ingin ajak kamu menyusun 1 atau 2 langkah kecil yang bisa kamu coba minggu ini. Nggak harus besar, nggak harus berat, tapi cukup untuk jadi awal. Langkah kecil itu maksudnya kayak gimana kak? Misalnya tadi kamu bilang kamu pengen bisa ngomong tanpa rasa takut. Nah, kita nggak langsung harus ke tahap presentasi, karena itu bisa terlalu tinggi dan malah bikin kamu stres. Tapi gimana kalau kita mulai dari hal yang sederhana, seperti menyapa duluan, 1 orang atau teman kamu siapapun gitu, orang-orang di random, cuma menyapa, nggak harus ngobrol lama sih. Nyapa ya? Itu masih bisa saya coba kak, kayak bilang hai doang gitu kan ke teman yang duduk di sebelah saya. Ya, persis kayak gitu. Hal-hal kecil yang bisa bantu kamu mulai merasa hadir lagi dalam lingkungan sosial kamu. Dan kalau kamu merasa nyaman, kamu juga bisa menuliskan pengalaman itu di catatan harian. Misalnya, apa yang kamu rasakan sebelum dan sesudah menyapa teman. Menulis bisa jadi cara buat kamu memahami dan memproses perasaan kamu sendiri. Saya suka nulis kak. Biasanya saya memang suka curhat di buku harian. Dan belum pernah saya pakai buat refleksi yang dalam gitu. Itu bisa jadi kekuatan kamu. Banyak orang susah mengenali pikirannya sendiri, tapi kamu sudah terbiasa untuk menulis. Mulai minggu ini, kamu bisa coba menulis setiap malam selama 5-10 menit aja. Nggak usah panjang-panjang. Cukup tentang hal yang kamu alami hari ini dan bagaimana perasaan kamu terhadap hal itu. Oke, saya suka ide itu. Kayaknya bisa bantu saya lebih jujur sama sendiri-sendiri juga. Nah, kamu juga nggak perlu sempurna dalam melakukannya. Kalau lupa sehari atau nggak tahu menulis apa, nggak masalah. Yang penting kamu sedang mencoba membangun kebiasaan yang mendekatkan kamu ke versi dirimu yang kamu inginkan. Yang lebih berani, lebih sadar, dan lebih terkoneksi dengan lingkungan sekitar. Saya jadi ngerasa ini bukan hal mustahil kak. Tadi saya datang ke sini dengan takut, tapi sekarang saya pulang dengan semacam rasa percaya. Masih kecil tapi ada. Nah, itu luar biasa Mas Ayu. Kamu datang, kamu terbuka, kamu menghadapi ketakutan kamu, dan sekarang kamu siap memulai sesuatu yang baru. Banyak orang nggak sampai ke titik ini, tapi kamu bisa sampai. Makasih kak. Saya nggak nyangka saya bisa ngomong sebanyak ini. Karena kamu butuh tempat untuk didengar dan kamu layak untuk didengar, minggu depan kita akan melanjutkan sesi ini. Kita akan lihat bagaimana langkah-langkah kecil kamu berjalan, apa yang kamu rasakan, dan kita evaluasi bersama. Nggak ada tekanan, kita akan terus berjalan bareng sesuai ritme kamu aja. Baik kak, saya akan coba semua yang tadi kita rencanakan. Mantap, terima kasih Mas Ayu. Sampai ketemu minggu depan ya. Jaga diri kamu dan tetap percaya bahwa setiap langkah kecil kamu punya arti besar. Sampai ketemu lagi kak, terima kasih banyak. Saya antar keluar.